Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefanus Abraham Wijaya dengan NIM K84200074 dengan rekan saya Rio David Laksono dengan NIM K84200007. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan pembuatan prota dan prosep pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Abdurrahman PhD. Ya, sebelum kami mulai membacakan materi kami, izinkan kami untuk men-share screen terlebih dahulu. Baik, kami akan menampilkan video profil Universitas 11 Maret Surakarta. Ya, bisa masuk ke dalam materi. Ya, perkenalkan ini adalah profil kami. Lanjut. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar silabus. Lalu yang kedua mengenai penyusunan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah penyusunan prota dan prosem. Dan yang keempat adalah daftar pustaka. Oke, yang pertama adalah pengertian silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran dalam Salim tahun 1987. Silabus digunakan untuk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari oleh siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013 dikatakan bahwa silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Ya, berikut merupakan prinsip-prinsip dalam pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah. Prinsip ilmiah ini merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan, di mana relevan ini merupakan cakupan, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan juga spiritual oleh dalam peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip sistematis. Sistematis merupakan komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga sistem penilaian. Yang kelima yaitu adalah prinsip memadai, di mana prinsip ini yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam adalah aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator ini materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata
dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel, di mana keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat yang ada. Yang kedelapan merupakan komponen menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu unsur penyusunan sebuah silabus. Yang pertama adalah adanya sebuah identitas, di mana identitas ini merupakan identitas sebuah mata pelajaran dan juga identitas sekolah yang meliputi nama kesatuan pendidikan dan juga kelas. Yang kedua adalah kompetensi inti, di mana kompetensi ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang keempat merupakan tema, yang kelima materi pokok, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan adalah penentuan alokasi waktu, di mana perkiraan berapa lama siswa harus menyelesaikan sebuah mata pelajaran yang telah ditentukan. Dan yang kesembilan merupakan sumber atau bahan belajar. Bahan ajar merupakan referensi atau literatur yang digunakan guru untuk mendukung penyampaian materi dan pencapaian kompetensi dasar. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu RPP. Pengertian dari RPP sendiri, RPP merupakan pegangan seorang guru di dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi yang sudah diberikan dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Prinsip-prinsip penyusunan RPP meliputi fokus peserta didik itu sendiri, digital, literasi dan menulis, umpan balik atau tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, mengakomodasi pembelajaran tematik lintas mapel, lintas aspek belajar, keragaman budaya. Selanjutnya ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Gagne dan Briggs tahun 1974, komponen RPP meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pendekatan, media pembelajaran, dan pengalaman. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Menurut standar proses nomor 65 tahun 2013, komponen RPP meliputi identitas, materi pembelajaran, media pembelajaran, kelas atau semester, KD dan IPK, sumber belajar, materi pokok, alokasi waktu, langkah pembelajaran evaluasi. Ya, selanjutnya merupakan materi selanjutnya yaitu penyusunan prota dan proses. Program tahunan merupakan bagian dari pengembangan silabus itu sendiri, di mana membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam satu tahun pelajaran. Dalam menelaah kalender pendidikan, untuk alokasi waktu perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan yang ada di bawah itu, yaitu yang pertama, permulaan tahun pelajaran merupakan waktu dimulainya sebuah kegiatan pembelajaran pada awal tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu minggu efektif belajar, adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif, adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggunya, meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah dengan jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah waktu libur, di mana waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester,
jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional. Adapun konsep utama dalam penyusunan program meliputi yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah topik bahasan, dan yang ketiga adalah alokasi waktu mengenai topik bahasan pada setiap KD. Ya, langkah-langkah penyusunan program tahunan yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Dan yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif minggu. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan oleh suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik pembahasan pada setiap minggunya, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. PROSEM atau program semester merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap topik satuan bahasan pada setiap semester. Pengalokasian waktu dan program semester ini diberikan secara lebih rinci dari pengalokasian waktu pada prota. Pada PROSEM, setiap topik satuan bahasan dikembangkan menjadi sub-topik dan ditentukan alokasi waktunya. Adalah komponen utama program semester meliputi kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan, serta alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama 1 semester. Ini merupakan langkah-langkah penyusunan program semester. Diawali dengan memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan, dilanjutkan dengan menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggunya. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik dengan menumbuhkan centangan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian yang membutuhkan penjelasan. Ya, berikut merupakan daftar pusaka dari materi yang kami sampaikan, yaitu dari perencanaan pembelajaran dari Jaya Farida tahun 2019. Lalu mengenai refleksi yang kami dapat melalui mata kuliah ini, yaitu mata kuliah perencanaan pembelajaran, kami menemukan mode pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan pembuatan PowerPoint ini dan juga video pembelajaran ini. Dan ilmu yang kami dapat adalah mengenai bagaimana pengembangan sebuah silabus dan RPP yang ada di suatu sekolah, serta bagaimana pembuatan program tahunan dan semester dalam sebuah sekolah. Ya, berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.